Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fadia Oktaviani dari KM 201. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Menjadi Manusia yang Utuh, Memahami Diri, dan Mencapai Potensi Melalui Psikologi Humanistik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, siapa diri kita? Nah, pertanyaan ini terdengar begitu sederhana, tetapi ternyata tidak selalu mudah untuk dijawab. Karena ketika kita ditanya tentang diri sendiri, seringkali kita lebih mudah menyebutkan pekerjaan, status, pendidikan, pencapaian, atau bagaimana orang lain melihat kita. Padahal, manusia tidak hanya terdiri dari pencapaian tersebut. Melalui psikologi humanistik, kita akan melihat bahwa manusia adalah individu yang memiliki kebutuhan, pengalaman, nilai, kebebasan untuk memilih, serta potensi untuk terus berkembang. Pada slide ini terdapat beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada, apa yang sebenarnya kita inginkan? Kita memiliki keinginan, tujuan, dan cita-cita. Kemudian ada pertanyaan lain, apa yang sebenarnya kita butuhkan? Jawabannya tidak hanya kebutuhan fisik seperti makanan, tempat tinggal, atau istirahat. Manusia juga membutuhkan hubungan sosial, rasa diterima, keamanan, dan kebutuhan psikologis. Kemudian, pertanyaan yang menurut saya paling penting adalah, apa yang membuat kita berarti? Karena seseorang bisa saja memiliki banyak pencapaian, tetapi belum tentu merasakan dirinya bermakna. Jadi, kehidupan bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi juga tentang menjadi seseorang yang bermakna. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membawa kita kepada psikologi humanistik. Psikologi humanistik sendiri itu merupakan pendekatan yang melihat manusia secara utuh. Artinya, manusia tidak hanya dilihat berdasarkan masalah, kekurangan, atau perilakunya saja. Pendekatan ini lebih menekankan pada potensi dan pertumbuhan manusia, pengalaman subjektif individu, kebebasan memilih, dan tanggung jawab serta pencarian makna dan pemenuhan diri. Dalam materi ini terdapat dua tokoh utama yang akan saya bahas, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, Maslow sendiri ini banyak membahas mengenai kebutuhan manusia dan aktualisasi diri. Sementara Carl Rogers ini berfokus pada self-concept atau konsep diri dan congruence, yaitu keselarasan antara bagaimana kita melihat diri kita yang sekarang dengan apa yang ingin kita jadi gitu. Keduanya memiliki perspektif yang berbeda, tetapi sama-sama melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia itu memiliki berbagai kebutuhan yang mendorongnya untuk terus bertumbuh. Dalam hierarchy of need atau hierarki kebutuhan, terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama adalah psychological needs atau kebutuhan dasar seperti makan, air, dan istirahat. Kemudian ada safety needs, yaitu kebutuhan akan keamanan dan stabilitas. Selanjutnya ada love and belongings, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, hubungan dengan orang lain, dan rasa memiliki. Setelah itu terdapat esteem, yaitu kebutuhan untuk merasa kompeten, berharga, dan dihargai. Dan pada tingkat paling tinggi adalah self-actualization atau proses mengembangkan potensi diri. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa seperti kita mungkin akan lebih mudah memahami bahwa seseorang akan lebih sulit fokus mengembangkan potensinya apabila kebutuhan dasarnya sendiri itu belum terpenuhi. Misalnya ketika
saya kurang tidur, atau kayak ngerasa nggak aman, atau ketika saya lagi berantem sama pacar atau nggak dapat dukungan gitu, tentunya akan lebih sulit untuk kita berkonsentrasi pada pengembangan diri. Jadi kebutuhan manusia itu saling berkaitan dan dapat menjadi dorongan dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya adalah konsep self-actualization atau aktualisasi diri. Nah, menurut materi ini, aktualisasi diri itu bukan berarti kita harus menjadi manusia yang sempurna. Aktualisasi diri ini lebih kepada menjadi versi diri yang terus berkembang. Jadi artinya kita mengembangkan potensi sesuai dengan nilai dan makna pribadi yang kita miliki. Jadi aktualisasi diri itu bukan berarti harus sempurna, harus selalu berhasil, atau harus mendapatkan pengakuan dari semua orang. Karena kalau kita nganggap kesuksesan itu hanya berdasarkan pengakuan orang lain, kita bisa kehilangan arah tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Aktualisasi diri itu lebih tepat dipahami sebagai proses seperti mengenali diri, menerima diri, kemudian mengembangkan diri. Jadi kita tidak harus menjadi manusia yang sempurna untuk menjadi manusia yang berkembang. Berikutnya adalah Carl Rogers. Rogers sendiri itu menjelaskan mengenai self-concept atau konsep diri. Jadi secara sederhana, bagaimana kita melihat diri sendiri akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Dalam konsep Rogers, itu terdapat real self dan ideal self. Real self sendiri adalah bagaimana cara kita melihat diri kita yang sekarang. Sedangkan ideal self adalah bagaimana kita ingin menjadi. Dan kemudian ada konsep congruence, yaitu ketika real self dan ideal self itu semakin selaras gitu ya. Misalnya, saat ini saya melihat diri saya sebagai seseorang yang masih kurang percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang. Tetapi, saya memiliki gambaran gitu, ideal bahwa saya ingin menjadi yang mampu berbicara dengan percaya diri. Maka proses untuk berkembang bukan dengan membenci diri saya yang sekarang, tetapi dengan menerima bahwa saya masih memiliki kekurangan saat ini, kemudian belajar dan mengembangkan kemampuan tersebut. Karena penerimaan diri itu bukan berarti berhenti untuk berubah. Justru penerimaan diri ini dapat menjadi dasar untuk bertumbuh. Selanjutnya, pada slide ini kita akan melihat perbedaan perspektif antara Maslow dan Rogers. Maslow sendiri itu berfokus pada kebutuhan dan motivasi manusia. Konsep utamanya adalah hierarchy of needs dengan tujuan menuju self-actualization. Nah, pertanyaan yang ingin dijawab Maslow kurang lebih adalah apa yang mendorong kita? Sementara Rogers lebih berfokus pada diri dan pengalaman individu. Konsepnya adalah real self, ideal self, dan congruence. Tujuannya adalah mencapai keselarasan antara diri kita saat ini dengan diri kita yang ingin kita kembangkan. Jadi, jika Maslow membantu kita memahami kebutuhan apa yang mendorong manusia, Rogers ini membantu kita memahami bagaimana kita memandang diri sendiri dalam proses pertumbuhan. Walau berbeda, keduanya sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang. Sekarang kita masuk ke contoh yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa, terutama di era media sosial ya guys. Saat ini kita sangat mudah melihat pencapaian orang lain, kayak misalkan kita lihat teman kita yang punya karir bagus, punya banyak uang, terus punya dapat prestasi, terus sering traveling gitu kan, atau kayak punya kehidupan yang kelihatannya tuh sempurna banget di media sosial ya guys. Kemudian tanpa kita sadari kita mulai membandingkan diri kita sama teman kita itu. Kita berpikir kayak,
kenapa ya kita belum seperti mereka gitu, atau kenapa ya saya juga harus mencapai hal yang sama sih, kayak gitu. Kayak masalahnya adalah kita ini sering mengejar sesuatu hanya karena melihat orang lain memilikinya. Kayak padahal belum tentu hal tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan keinginan pribadi kita. Karena itu, ada salah satu pertanyaan penting yang terdapat pada slide ini, kayak apakah tujuan yang saya kejar benar-benar berasal dari diri saya? Nah, menurut saya, pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan kepada diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi sama seperti orang lain. Setiap orang itu memiliki perjalanan, kebutuhan, nilai, dan waktunya masing-masing. Jadi jangan khawatir, guys. Lalu, psikologi humanistik itu sebenarnya tidak hanya menjadi teori yang kita pelajari untuk ujian. Teori ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kenali diri. Kita perlu memahami kebutuhan, nilai, minat, dan kekuatan diri kita. Yang kedua adalah tentukan arah. Setelah memahami diri, kita dapat menentukan tujuan berdasarkan nilai pribadi, bukan hanya berdasarkan tekanan dari lingkungan. Yang ketiga adalah terima diri. Kita perlu mengakui kekurangan tanpa harus merendahkan diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah kembangkan diri. Pengalaman termasuk kegagalan dapat kita jadikan sebagai proses belajar. Jadi daripada terus bertanya-tanya kan, kenapa ya saya nggak bisa kayak si ini gitu, mending kita mulai bertanya, apa ya yang bisa saya kembangkan dari diri saya sendiri. Nah, lalu pada bagian ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi pribadi. Dalam proses kehidupan, kita mungkin sering ya merasa bahwa diri kita ini belum cukup pintar, belum cukup sukses, belum cukup percaya diri, atau belum mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tetapi dari perspektif psikologi humanistik, pertumbuhan tidak selalu terlihat dari hasil yang kita dapatkan. Terkadang, pertumbuhan justru terlihat dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Saya mungkin belum menjadi pribadi yang saya inginkan. Masih ada hal yang perlu saya pelajari, masih ada kekurangan yang perlu saya terima, dan masih ada kemampuan yang perlu saya kembangkan. Tetapi yang terpenting adalah saya terus bertumbuh. Menurut saya, kalimat tersebut merupakan inti dari pembahasan ini. Kita tidak harus langsung menjadi versi terbaik dari diri kita. Yang penting adalah kita terus bergerak dan berkembang. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal utama yang dapat kita bawa pulang dari psikologi humanistik ini. Yang pertama adalah know yourself, atau kenali diri kita. Kenali kebutuhan, kenali minat kita, kenali nilai kita, dan potensi yang kita miliki. Yang kedua ada develop yourself, kayak kembangkan diri, terus belajar dan bergerak menuju potensi terbaik yang kita miliki. Dan yang ketiga ada accept yourself, atau terima diri. Nah, penerimaan diri ini bukan berarti kita berhenti berkembang dan menerima diri kita yang sekarang, menerima apa adanya gitu. Nah, justru dengan menerima diri, kita dapat melihat kekurangan dengan lebih sehat dan menjadikannya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Jadi, manusia itu bukan sesuatu yang sudah selesai. Manusia adalah proses yang terus berkembang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Karena mungkin kita sedang berada di fase yang berbeda. Kita tidak harus menjadi sempurna, kita juga tidak harus mendapatkan validasi dari semua orang. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali siapa diri kita dan memahami apa yang kita butuhkan. Menerima diri kita, kemudian terus mengembangkan potensi yang kita miliki.
Karena pada akhirnya, menjadi manusia yang utuh bukan tentang menjadi manusia yang sempurna, tetapi tentang menjadi manusia yang mengenal dirinya, menerima dirinya, dan terus bertumbuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Saya Fadia Oktaviani, sampai jumpa.